Hari ini saya mau beritakan sesuatu yang berbeda. Yang saya mau ajak saudara merenungkan begini. Apakah yang dilakukan Ayub ini normal sebagai seorang manusia? Apakah yang dilakukan Ayub ini benar-benar manusiawi? Ingat, Yesus berkata, tidak ada seorang manusia pun yang baik kecuali Tuhan saja. Artinya termasuk Ayub. Bukan orang baik. Dan apa yang dilakukan oleh Ayub, saya mau katakan tidak manusiawi, tidak normal. Mengingat penderitaan yang begitu besar yang dialami dan dia tidak memahami kenapa itu harus terjadi. Saudara mungkin gak setuju sama saya. Tapi saya mau bilang begini, apa yang Ayub lakukan itu sesungguhnya cuma bungkus rohani. Cuma pura-pura saleh. Pengucapan syukur yang dilakukan oleh Ayub tidak datang dari dasar hati, tapi hanya dari pikiran. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat kisah selanjutnya. 3 orang sahabat Ayub datang, bicara-bicara, mulai keluarlah isi hati Ayub yang sesungguhnya. Mari kita lihat Ayub pasal 3 ayat 1-3. Ini yang sesungguhnya Ayub, yang ada di hatinya, yang dia coba tutup dengan bungkus rohani. 2 ayat tadi berkata seperti dia begitu rohani, saudaraku, padahal dia sama seperti saudara dan saya, manusia yang normal. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Saudaraku, kalau dia mengutuki hari kelahirannya, bahkan dia katakan begini, malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan, dia mengutuki saat terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Dia mengutuki saat penciptaan dia. Artinya dia sedang mengutuki Sang Pencipta. Saudara masih belum jelas, saya perjelas. 1 ayat lagi. Ayub 10 ayat 1-3. Ini yang ada di dasar hati Ayub saat itu. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Ini bukan kata saya, ini kata Alkitab. Jadi yang sesungguhnya Ayub lakukan dalam pengucapan syukurnya itu palsu. Hanya bungkus rohani. Tapi hatinya gak bisa terima. Kenapa saudara? Karena dia gak ngerti. Apa salahnya? Hidupnya begitu saleh. Bahkan Tuhan sendiri puji dia. Tak ada kesalahannya. Tiba-tiba dalam 1 hari hartanya habis, anaknya mati semua. Belum cukup, sakit penyakit seluruh tubuhnya membuat dia begitu menderita. Bahkan istrinya sendiri mengutuk dia. Apa salahnya dia? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Dan Ayub manusia normal, sama seperti saudara dan saya, kecewa, bahkan marah sama Tuhan karena tidak mengerti apa maksudnya. Dan akhirnya dia keluarkan semua undang-undang. Padahal sebelumnya dia sepertinya begitu rohani
dengan penuh ucapan syukur dan kata-kata yang begitu indah. Sampai sejauh ini yang paham kata-kata. Saya mau tunjukkan dari teladan kita Tuhan Yesus. Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi juga yang penting Yesus mau menjadi teladan buat saudara dan saya, buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana sesungguhnya membangun hubungan dengan Tuhan kita. Ayub membangun hubungan dengan cara yang salah. Dia hanya melakukan ritual-ritual keagamaan, aturan. Ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi dia tidak mampu berhubungan sebagai seorang anak dengan seorang bapak. Pak Bu, tolong perhatikan. Seorang bapak yang baik, kalau anaknya nggak ngerti apa yang terjadi, lalu muncul kekecewaan, lalu muncul kemarahan. Waktu anaknya mengungkapkan kekecewaan, waktu anaknya mengungkapkan kemarahan yang dia rasakan, seorang yang bapak yang baik tidak akan langsung damprat anak. Ada yang setuju dengan saya? Anak ini kebingungan, nggak ngerti kenapa terjadi, dia marah. Bapak yang baik, orang tua yang baik akan mendengarkan dengan penuh perhatian sampai seluruh emosi negatifnya itu keluar. Setelah selesai menceritakan semua keluh kesahnya, seorang bapak yang baik akan datang menghampiri anak itu dan memberikan pelukan, menenangkan anak itu, lalu kemudian baru menjelaskan kebingungan tentang kebingungan anak. Yang setuju dengan saya tolong teriak amin. Dia bukan bapak yang baik, dia bapak yang sempurna. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana Yesus pada saat jadi manusia berhubungan dengan Bapa di surga. Hari malam sebelum Yesus menyelesaikan karya keselamatan di Taman Getsemani, dengan begitu tertekannya, dengan begitu stresnya, Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapa, sekiranya boleh, biar kacauan ini berlalu daripada. Pak Bu, saya coba perjelas perkataan Yesus. Yesus minta izin kalau boleh batal. Saudara, tahukah saudara bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak saat itu Bapa di surga sudah merencanakan karya keselamatan. Ribuan tahun sebelum kematian Yesus di atas kayu salib. Seluruh isi perjanjian lama itu menceritakan tentang karya keselamatan Yesus yang akan diterima oleh seluruh umat manusia. Ribuan tahun sudah dipersiapkan. Yesus akhirnya dilahirkan ke dunia sebagai seorang manusia. Selama masa kehidupan Yesus kurang lebih 33,5 tahun, segala sesuatunya dilakukan untuk sampai kepada karya salib Yesus agar manusia selamat. Malam hari sebelum hari H, Yesus bilang sama Bapa di surga, Bapa kalau boleh batal ya. Bayangkan kalau gereja ini mempersiapkan acara di tahun depan, acara besar-besaran, ditunjuk seorang ketua panitia. Izinlah Pak Hendra jadi ketua panitia. Persiapkan 1 tahun dengan segala macam persiapan yang begitu rumit, memakan biaya yang begitu besar. Malam menjelang penyelenggaraan hari H, Pak Hendra datang sama Pak Kiki. Pak Kiki, boleh nggak batal acara? Bisa ikuti saya? Yesus mengungkapkan dengan jujur isi hatinya karena dia saat itu sedang begitu tertekan. Alkitab mencatat tetesan keringat bercampur darah tercurah karena dia sedang begitu stres. Dan dia jujur di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Kirimkan petir, sambar dia,
Nah, Bapa di surga kirim seorang malaikat memberi kekuatan kepada manusia Yesus. Bapa tidak datang dengan penghakiman. Bapa maha apa yang dialami oleh Yesus. Seorang malaikat memberi kekuatan. Dan akhirnya Yesus bangkit dan berkata, jadilah sesuai kata. Satu lagi masih tentang Yesus. Menjelang dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dosa seluruh umat manusia ditimpakan ke dalam hidup. Dan untuk seketika lamanya Bapa di surga meninggalkan dia. Hubungan Trinitas terputus untuk satu kali itu saja. Yesus teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan? Apa arti teriakan ini? Menurut saya, Yesus sedang meneriakkan kekecewaan. Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Artinya, Yesus tunjukkan kepada kita hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan agamawi, hubungan anak dengan bapaknya. Bapak tahu pergumulan. Tolong kita bedakan. Berbeda apa yang sedang saya jelaskan dengan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bicara orang sudah tahu, udah ngerti semua rencana Tuhan, tapi dia berontak, dia marah. Beda dengan Ayub, nggak tahu salahnya apa, kok bisa ngalami begitu banyak hal yang buruk, sangat buruk. Yang paham dengan hal. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut, Bapa di surga marah, murka sama bangsa Israel. Karena berkali-kali sudah dijelaskan semua maksud dan rencana Tuhan. Tapi beda dengan Ayub. Dan juga beda mungkin dengan saudara dan saya yang mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Walaupun mungkin bukan dengan sepengeringan Ayub. Tapi ada hal-hal yang kita nggak mengerti dalam hidup ini. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Salah saya apa? Hari ini saya mau bilang, dia Bapamu yang sempurna. Dia tahu setiap pergumulan hati kita. Waktu kita berani datang dengan kejujuran, bukan dengan bungkus-bungkus semangat. Karenanya hari ini saya mau katakan, mengucap syukur penuh dengan puasa, tapi jangan cepat-cepat lakukan sebelum kau yakin hatimu benar-benar siap untuk mengucap syukur. Paham benar? Jangan pura-pura paksakan mengucap syukur, padahal hatimu penuh dengan kekecewaan, padahal hatimu penuh dengan kebingungan, kemarahan. Waktu hatimu seperti itu, datanglah kepada Dia, ungkapkan dengan jujur. Waktu Ayub akhirnya mengungkapkan semua kemarahannya kepada Tuhan, Tuhan tidak sambar dia dengan petir, tapi Tuhan turun menjawab pergumulan Ayub. Tuhan berperkara dengan Ayub, Tuhan jelaskan segala sesuatu. Setelah Tuhan menjelaskan, Ayub mengerti, Ayub paham dan apa yang dia katakan. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Ayub 42 ayat 5-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Jadi hubungannya dulu agamawi, gak punya hubungan yang pribadi, gak punya hubungan yang akrab, yang intim. Dia memang saleh, tapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Yang paham teriak amin. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Sekarang aku kenal Tuhan secara pribadi. Sekarang aku merasa akrab, aku intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam kebudaran. Dia cabut semua perkataan negatifnya tentang Tuhan. Dan dia mulai mengucap syukur. Karena dia sekarang paham apa maksudnya.
Dia bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayub 42 ayat 12 sampai 13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tuhan kembalikan, bahkan Tuhan lipat gandakan kuasa dalam pengucapan syukur yang keluar dari dasar hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Boleh kasih tepuk tangan. Pribadi kedua yang saya mau ajak kita lihat adalah Hana. Hana punya suami yang mengasihi dia, Elkana. Tapi Hana mandul. Dan keyakinan masyarakat Israel, ini keyakinan, mitos, jadi bukan kebenaran. Keyakinan masyarakat Israel, kalau ada seorang wanita mandul, itu artinya wanita itu wanita berdosa dan dikutuk sama Tuhan sehingga mandul. Jadi masyarakat akhirnya mengizinkan suami dari wanita yang mandul untuk menikah lagi. Elkana menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Penina. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat. 1 Samuel 1 ayat 4 dan 5. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikan nyala kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini bukan kebenaran, saudaraku. Ini adalah keyakinan masyarakat Israel pada zaman itu. Oke, kita lanjut. 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Berarti Hana tidak tahu salahnya apa, tapi dia mandul. Keyakinan berkata itu pasti karena dia berdosa. Dia tidak tahu sama sekali dosanya. Dia mandul. Dia dikutuk Tuhan. Keyakinan saat itu. Karena dia dikutuk Tuhan jadi mandul, suaminya menikah lagi oleh Penina. Dan Penina selalu membuli Hana, menyakiti hati Hana. Kapan terjadi? Setiap kali mereka pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban begitu, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi rupanya Hana dan Penina tinggalnya terpisah di rumah masing-masing. Waktu perayaan mereka harus datang ke Yerusalem setahun sekali untuk persembahkan korban. Maka kepala keluarga Elkana bawa seluruh keluarganya, istri tua dan istri muda dan anak-anak semua dibawa. Saat itulah digunakan oleh Penina untuk menyakiti hati-hati. Perhatikan timingnya, saudara. Jadi kalau hari-hari biasa Hana gak dibully sama Penina, tapi justru setiap kali mau datang kepada Tuhan, ibadah sama Tuhan, itu waktunya dia dihabisi sama Penina, disakiti hatinya. Bayangkan, dia tidak tahu dosanya apa, tapi dia dikutuk oleh Tuhan mandul, sehingga suaminya punya istri lagi. Dan istri suaminya itu selalu membuli dia, menyakiti hatinya, justru setiap kali datang kepada Tuhan. Coba kita renungkan. Kalau kita jadi Hana, kira-kira perasaan kita sama Tuhan apa? Dalam kondisi seperti itu, mampukah kita mengucap syukur sama Tuhan? Bisa ikuti saya, saudara. Kita penuh pertanyaan nih. Kenapa Tuhan begitu jahat sama aku? Justru
beribadah sama Tuhan, justru aku disakiti hatinya. Puji Tuhan, setelah menumpuk bertahun-tahun, akhirnya Hana juga jebol dan dia lakukan sesuatu. Mari kita lihat 1 Samuel 1 ayat 10 dan 12. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Satu hari Hana jebol sama Tuhan. Hana curhat habis-habisan. Saya membayangkan Hana ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Aku nggak ngerti salahku apa Tuhan. Kok kamu bikin aku malu? Sampai tiap kali aku datang cari kau, aku dibully, aku disakiti. Wah, curhat. Dan ini berjam-jam. Wah, berjam-jam. Imam Eli lihat, wah mabok itu. Karena berjam-jam, nangisnya tanpa suara. Cuma mulutnya komat-kamit. Curhat habis-habisan. Saya sangat yakin saat itu Tuhan menjumpai aku. Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tuhan menjamah. Kenapa saya begitu yakin? Karena lihat akibatnya. Hasil 1 Samuel 1 ayat 18 dan 20. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Artinya apa? Bebannya sudah hilang. Itu keyakinan saya, pasti Tuhan lakukan sesuatu. Yang setuju kata amin. Ya, waktu bebannya terangkat, mulai merasa lapar karena rasa lega. Pulang dengan penuh kelegaan karena Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah membuat dia mengerti dan dia bisa bersyukur sama Tuhan. Ayat ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Bahkan tidak hanya berhenti di Samuel, lahir anak-anak lain melalui kandungan Hana. Kasih tepuk tangan dulu. Belajar dari sini Pak. Yuk kita hubungan sama Tuhan, anak sama Bapak. Tak perlu formal. Beda kalau kita mau datang ke presiden, itu harus lewat jalur yang panjang. Kita sama Bapak cuma bilang, Pak, kita akan ketemu. Amin. Dan waktu kita curhat, dia tahu isi hati. Dia paham pergumulan kita. Dan dia akan jawab. Waktu kita sudah mulai paham, waktu kita sudah mulai mengerti, waktu kita sudah dihiburkan, dikuatkan, itulah waktunya mengucap syukur. Walaupun doa kita belum dijawab. Walaupun persoalan kita belum hilang. Walaupun masalah kita belum selesai, tapi kita sudah tahu Tuhan itu Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari setiap masalah yang kau hadapi. Dia Bapa yang sangat mengasihiku, dia peduli kepadaku, dia pasti buka jalan buat aku. Mari kita lihat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah periksa hati kita, apa yang sesungguhnya kita rasakan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pesan yang saya mau sampaikan hari ini, jangan pakai topeng sendiri. Datanglah apa adanya sebagai seorang anak kepada Bapa. Bahkan kita juga nggak perlu pakai topeng di gereja. Karena di gereja cukup banyak topeng-topeng. Di sini nggak ada, saya bicara yang lain, saudara ya. Jangan marah dulu. Kalau ditanya gini, hey, apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Padahal hatinya lagi hancur. Gak pernah saya ketemu jemaat. Bagaimana kabarnya? Pak, saya lagi hancur-hancuran. Gak pernah. Semuanya soal luar biasa. Haleluya. Mengucap syukur. Terpujilah Tuhan.
Tak perlu. Yuk kita tampil apa adanya, supaya Tuhan menguatkan kita dan sesama kita juga saling menguatkan. Waktu kita berani bertampil apa adanya, pertolongan Tuhan pasti ada. Kekuatan penghiburan Tuhan pasti ada. Karena dia datang kepada Tuhan, semua kebingungan, ketidakmengertian, kekecewaan, bahkan kemarahan kita bawa keluar. Kita bicara sama Bapak kita. Yang kedua, ambil waktu khusus untuk mengungkapkannya semua dengan jujur, semua perasaan negatif kita kepada Tuhan sampai kita merasakan kelegaan itu. Kalau hari ini nggak selesai, besok lakukan lagi. Nggak selesai, lusa lakukan lagi. Sampai semua keluar dan kita bisa rasakan kelegaan. Yang ketiga, menangis adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengungkapkan semua perasaan yang kita rasakan dengan jujur. Khususnya buat para laki. Tuhan ciptakan air mata untuk kita pakai, Pak. Jangan kemakan mitos-mitos yang berkata kalau laki nangis itu cengeng. Salah. Rasul Paulus berdoa untuk duri dalam dagingnya diangkat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kalau ada orang bilang begini, kamu nangis laki-laki, kamu lemah, gak apa-apa. Waktu kita lemah di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan menyempurnakan kita. Usia 11 saya berhenti nangis, karena hidup saya begitu keras. Saya terlalu sering dihukum, terlalu sering digebukin. Usia 11 saya bilang begini, selama hidup saya tidak akan pernah nangis. Dan benar, 17 tahun saya tidak pernah menangis satu tetes. Seberapapun saya disakiti, seberapapun menderita, saya tidak pernah nangis. Sampai usia saya 28 tahun. Saya berjumpa dengan Tuhan yang luar biasa. Bendungan itu jebol. Sejak saat itu saya menjadi mudah menangis sampai hari ini. Kalau ada orang bilang ini pendeta cengeng banget, gak apa-apa. Saya mau cengeng, saya orang yang lemah di hadapan Tuhan, supaya kuasa Tuhan selalu turun menyertai saya. Bapak-bapak, kalau masih susah nangis, minta Pak Budi untuk bikin training menangis. Karena menangis itu sehat. Yang keempat, minta Tuhan untuk memulihkan hati kita dan menyatakan maksudnya. Ya, setelah keluarkan, Tuhan bicara, tunjukkan jalan, tunjukkan pengertian. Dan yang kelima, mengucap syukur setelah paham maksud Tuhan dalam pergumulan yang kita hadapi. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Saya undang Sombina separuh.